pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 gelar kegiatan retreat pendidikan keterampilan dan pembinaan karakter yang diikuti 75 peserta usia produktif. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji Debarkasi Palembang diperketat sejak kepulangan kloter pertama pada 13 Juni 2025. Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, 14 Juni 2025. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 gelar kegiatan retret pendidikan keterampilan dan pembinaan karakter yang diikuti 75 peserta usia produktif. PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 melaksanakan program Local Community Leader Program LCLP yang tidak hanya mengasah keterampilan namun juga pembinaan karakter kepada 75 peserta. Peserta yang merupakan usia produktif berasal dari organisasi masyarakat, ormas, LSM, dan media dibina selama 14 hari di Batalion Zeni Tempur 2 Samara Grawira, Kota Prabu Muli sejak 10 Juni lalu hingga 23 Juni mendatang. Manajer Operasional Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Putro Hadi Wawang mengatakan program ini merupakan hasil sinergi antara Pertamina dan Batalion Zeni Tempur dengan dukungan penuh dari pemerintah kota dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Para peserta berasal dari berbagai latar belakang termasuk bidang migas, elektronik, keselamatan kerja K3 hingga jurnalistik. Mereka mengikuti pelatihan teknis sekaligus pembentukan karakter dan kepemimpinan. Selain itu disebutkan Putro, sejumlah kompetensi juga diberikan untuk meningkatkan daya saing peserta seperti sertifikasi di bidang Rigger, AC, dan lain-lain. Harapannya para pemuda ini dapat menjadi motor penggerak perubahan di komunitas mereka masing-masing. Ada pengarahan langsung dari Pak Gubernur pemanfaatan. Jadi program ini merupakan program pendidikan karakter, kedisiplinan, kemudian mental juga, dan terkait dengan penguatan karakteristik kewarganegaraan. Ini yang kita kumpulkan adalah 75 dari organisasi masyarakat, LSM dan antar rumah, termasuk juga wartawan setempat begitu ya, di area operasi kita di Dukcapil, 12 kabupaten kota, kemudian juga ditambah ada sekitar 15 orang dari internal tim haji, total semua ada 90 orang yang dikumpulkan di Barat TNI, Badan Tipur. Sementara itu, Komandan Batalion Zeni Tempur 2 Samara Grawira, Letkol Aji Setiawan menyampaikan apresiasi kepada Pertamina Hulu Rokan atas kepercayaan yang diberikan kepada satuannya sebagai mitra dalam pelaksanaan program pembentukan karakter dan kepemimpinan ini. Menurut Letkol Aji, kolaborasi ini mencerminkan bentuk sinergi luar biasa antara sektor industri migas dan militer dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul serta berjiwa nasionalis. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Kejari tetapkan 2 tersangka skandal korupsi di Sperindak Pali 1,7 miliar rupiah dana publik. Skandal korupsi kembali mencoreng tata kelola anggaran di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pali. Kejaksaan negeri setempat menetapkan 2 tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana publik senilai 1,7 miliar rupiah yang bersumber dari proyek pelatihan tahun anggaran 2023 senilai total 2,7 miliar rupiah. Ironisnya, salah satu tersangka masih menjabat aktif sebagai pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten. Tersangka pertama adalah PLT Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pali, BD, yang juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dan kuasa pengguna anggaran KPA dalam proyek tersebut. Ia diduga memiliki peran utama dalam proses pencairan anggaran, meski kegiatan pelatihan yang seharusnya diselenggarakan untuk masyarakat tidak pernah benar-benar dilakukan. Dan tersangka kedua yaitu MB, yang kala itu menjabat sebagai Direktur CV Restu Bumi. Ia telah mengundurkan diri dari posisinya dan kini tercatat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kasipidsus Kejari Bali, Enggi Leber, menjelaskan bahwa penyelidikan menemukan fakta bahwa seluruh kegiatan pelatihan yang dimaksud bersifat fiktif. Meski tidak pernah dilaksanakan, anggaran tetap dicairkan layaknya proyek berjalan normal. Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka saat ini telah ditahan di Lapas Kelas 2B Muara Enim. Laporan hasil audit perhitungan kerugian negara nomor PE 03 tanggal 28 Mei 2025 dengan kesimpulan
terhadap kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pali ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 1.701.382.027. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Sumsel, Fani Yulia Ekasari menyatakan bahwa penyidik terus mengembangkan perkara ini. Hingga kini sekitar 60 orang saksi telah diperiksa dan sejumlah barang bukti penting berhasil diamankan dari 2 kantor berbeda di lingkungan Disperindak Pali. Oki Pratama melaporkan. Pemeriksaan kesehatan jamaah haji debarkasi Palembang diperketat sejak kepulangan kloter pertama pada 13 Juni 2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan bahwa kesehatan jemaah haji menjadi prioritas utama dalam proses pemulangan dari Tanah Suci. Sejak kloter pertama tiba pada 13 Juni 2025, pemeriksaan kesehatan diperketat di debarkasi Palembang guna memastikan seluruh jemaah dalam kondisi sehat sebelum kembali ke daerah masing-masing. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan, sebanyak 368 jemaah asal Kabupaten Oku Timur tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Tanpa menunggu lama, seluruh jemaah langsung menjalani pemeriksaan ketat oleh tim Balai Karantina Kesehatan, bahkan sebelum mereka turun dari pesawat. Setibanya di asrama haji, pemeriksaan kembali dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit menular. Panitia penyelenggara ibadah haji juga menyediakan fasilitas istirahat khusus bagi jemaah yang kelelahan, terutama kalangan lanjut usia. Tentu himbauan kita terutama kepada keluarga yang juga bahwa Bapak Ibu tidak membawa penyakit menular ke keluarga Bapak Ibu. Ya, khususnya keluarga Bapak Ibu dan masyarakat sekitar. Langkah ini juga diambil menyusul laporan duka atas wafatnya 2 jemaah dari kloter ini, masing-masing satu di Mekah pada 17 Mei dan satu lainnya dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Pemerintah berharap dalam pengawasan kesehatan yang ketat, proses pemulangan jemaah dapat berjalan aman dan bebas dari risiko penyebaran penyakit. Dari Asrama Haji, Hari Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. 3 karateka Sumatera Selatan menerima bonus usai menyumbangkan medali pada Kejurnas Karate di Pekanbaru, Riau bulan Mei lalu. Pengurus Provinsi Federasi Karate Indonesia Forki Sumatera Selatan memberikan bonus kepada para atlet berprestasi peraih medali di Kejurnas Karate 2025 yang berlangsung di Pekanbaru, Riau 16 hingga 18 Mei lalu. Ketiga karateka penyumbang medali untuk Sumsel masing-masing Reza Maesa di perak komite minus 55 kg U21 putri, Ardila perunggu komite plus 70 kg kadet putra, dan Konanti Farelian Ananditia putri perunggu komite minus 68 kg U21 putri. Bonus berupa uang pembinaan dan piagam penghargaan diberikan oleh Ketua Umum Forki Sumatera Selatan RM Taufik Kusni melalui Sekretaris Umum Yanwarsah dan Bendahara Umum R. Ahmad Fansuri di Aula Kantor Dinas Perhubungan Sumatera Selatan pagi tadi. Yan mengungkapkan hasil yang diraih tahun ini kembali membangkitkan semangat para atlet, mengingat Sumsel telah beberapa tahun terakhir puasa medali pada kompetisi tingkat kejurnas yang masuk dalam kalender resmi PB Forki. Jadi termasuk bersyukur kita kembali ke belakang bahwa selama ini kita belum mendapatkan medali. Baru inilah sejarah kita mendapat medali, walaupun dapat medali perak. Itu baik. Jadi Pak Ketum tidak hadir, diwakili aku. Jadi anggaplah Pak Ketum tak hadir lagi. Sementara itu Ardila karateka penerima bonus mengaku bersyukur dan berterima kasih dengan guyuran bonus yang diberikan oleh pengurus. Dirinya mengaku semakin bersemangat untuk berlatih guna meraih prestasi yang lebih tinggi. Riana Pridani melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 gelar kegiatan retret pendidikan keterampilan dan pembinaan karakter yang diikuti 75 peserta usia produktif. Pemeriksaan kesehatan jamaah haji debarkasi Palembang diperketat sejak kepulangan kloter pertama pada 13 Juni 2025. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok,
dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ayo maju,